Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan analisis jurnal yang telah saya analisis. Yang pertama yaitu Sistem Informasi E-Learning sebagai Sistem Perkuliahan Perguruan Tinggi, yaitu studi kasusnya STIMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Yang pertama Frameworknya, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode waterfall dengan beberapa tahapan pengembangan sistem. Analisis perancangannya, dengan adanya web e-learning pada perkuliahan STIMIK Widya Cipta Dharma dapat mempermudah proses belajar dan mengajar di lingkungan kampus. Dari hasil analisis sistem, maka didapatkan sebuah rancangan atau desain dari sistem yang dibangun. Untuk merancang sebuah sistem, digunakan alat bantu pengembangan sistem berupa flowchart dan sitemap. Interface-nya, tampilan halaman daftar menu di sebelah kiri, di bagian tengah halaman berisi, daftar kelas perkuliahan, dan dosen yang mengajar dalam tampilan halaman tersebut. Dan halaman ini berisi daftar-daftar menu di sebelah kiri, di bagian tengah halaman berisi daftar mahasiswa dalam perkuliahan dari dosen yang mengajar. Yang kedua yaitu pengembangan aplikasi sistem e-learning pada seluruh mata kuliah dengan menggunakan program Hypertext Processor atau PHP dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Frameworknya yaitu pada jurnal ini framework yang digunakan adalah berbasis web atau PHP. Sistem akan melakukan perubahan dari metode pembelajaran konvensional menjadi berbasis Hypertext Processor atau PHP. Analisis perancangannya, sistem informasi e-learning Sekolah Tinggi Ilmu Komputer dibuat untuk kalangan sivitas kampus dan untuk dosen. Cara menggunakan tinggal login yang sudah didaftarkan oleh admin, kemudian mengakses aplikasi browser web Firefox, Chrome, dan lain-lain. Dengan mengakses URL dan melalui IP komputer server dan jaringan lokal, user dapat dengan mudah menggunakan untuk kepentingan masing-masing. Interface-nya itu pada pengembangan e-learning ini terstruktur dan tidak menyulitkan pengguna dalam mengaksesnya. Selanjutnya itu pengembangan sistem pembelajaran online berbasis Moodle di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Frameworknya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian research dan development atau penelitian dan pengembangan. Analisis perancangannya, dari segi interaktivitas, pengembangan semaksimal mungkin membangun website ini agar interaktif dan mampu menjadi alternatif jika pembelajaran tatap muka di kelas tidak dapat dilaksanakan. Hasil yang dikembangkan yaitu dapat dimasukkannya berbagai materi digital, baik itu presentasi PPT, animasi flash, audio, dan video. Sehingga penyampaian materi yang biasanya berlangsung di kelas dengan metode ceramah bisa dibuat alternatifnya yaitu dengan rekaman video dari pengajar. Interface-nya yaitu dalam hal pengoperasian, website tergolong mudah. Diawali dengan mendaftar terlebih dahulu dari sebagai user di website ini. Proses pendaftaran sangat mudah yaitu dengan memasukkan username dan password disertai biodata dan alamat email. Setelah daftar, user dilanjutkan ke proses login dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat. Selanjutnya itu pengembangan aplikasi e-learning dengan menerapkan metode gamification. Yang pertama itu frameworknya aplikasi e-learning dengan menerapkan metode game pada implementasi fitur-fitur atau kontennya. Metode tersebut disebut gamification atau metode gamification memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan ketertarikan. Analisis perancangannya terdiri dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Interface-nya itu pada implementasi antarmuka merupakan hasil implementasi dari aplikasi e-learning. Implementasi antarmuka yang akan ditampilkan adalah halaman depan siswa. Selanjutnya itu pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan Moodle. Yang pertama frameworknya, pada jurnal ini framework yang digunakan adalah berbasis Moodle. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk aplikasi web e-learning penggunaan LMS Moodle atau Learning Management System Moodle.
Analisis perancangannya terdiri dari tahap analisis, tahap desain, tahap pembuatan, dan tahap penerapan. Interface-nya, pada pengembangan e-learning memiliki pilihan yang ditawarkan pada aplikasi dan tampilannya cukup sederhana. Selanjutnya, pengembangan dan implementasi e-learning menggunakan Moodle dan Vicon untuk pelajaran pemrograman web di SMK. Frameworknya itu, penelitian ini menggunakan model penelitian pengembangan yang diadaptasi dari model pengembangan dan desain multimedia yang dikembangkan oleh Alessi dan Trollip. Analisis perancangannya, hasil pengembangan produk awal, hasil pengembangan produk, dan hasil uji coba produk. Selanjutnya itu implementasi dan pengembangan sistem e-learning berbasis web pada STIMIK Muhammadiyah Paguyangan. Yang frameworknya itu, metode yang digunakan untuk membangun sistem adalah metode waterfall. Analisis perancangannya, studi literatur, analisa kebutuhan, dan desain aplikasi. Selanjutnya itu perancangan simulasi pembelajaran kriptografi klasik menggunakan metode web-based learning. Yang frameworknya itu, metode pembelajaran e-learning dengan menggunakan metode web-based learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser. Aplikasi web-based learning dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Analisis perancangan itu, e-learning ini diimplementasikan di perkuliahan, khususnya pada materi kriptografi klasik. Untuk menjelaskan alur kerja yang terkait dengan sistem ini, dijelaskan bagaimana skenario pengujian e-learning pembelajaran kriptografi klasik. Yang interface-nya itu terdiri dari halaman utama, halaman login, halaman registrasi user, halaman forum, download, dan upload. Yang terakhir yaitu pengembangan e-learning menggunakan Learning Management System atau LMS untuk mahasiswa pendidikan fisika. Yang frameworknya itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan, research, dan development. Yang kedua, analisis perancangannya terdiri dari identifikasi kebutuhan instruksional dan tujuan instruksional umum. Analisis instruksional mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Tujuan instruksional menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan instruksional, menyusun desain, dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang interface-nya itu terdiri dari halaman utama, halaman login, halaman register user, halaman forum, halaman download, dan upload. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.